dilakukan Bu untuk Kota Semarang? Ya tentunya tetap akan melanjutkan program-program yang ada. Ini kan sebenarnya lebih sifatnya mensyahkan gitu ya, karena sebenarnya pada saat sekarang ini tinggal pelantikannya saja, dan alhamdulillah hari ini bisa dihadiri oleh Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Hajah Megawati beserta dengan Bapak Sekjen PDI Perjuangan, kemudian ada Ketua Komisi 3 DPR RI beserta juga seluruh ada beberapa dari anggota DPR RI, serta ada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, ada Kepala BKKBN dan juga Kepala LKPP RI. Tentu ini menjadi satu tugas atau amanah yang mesti harus dilakukan. Tadi Ibu Mega juga berpesan, yang pertama tentu ada stunting, yang kedua adalah mengenai ketahanan pangan atau pertanian, karena beliau concern terhadap hal seperti itu. Dan tadi juga memesankan juga selain stunting, anak-anak yang stunting ini juga harus dilakukan pendekatan-pendekatan dengan psikolog dan sebagainya, sehingga ini menjadi satu tugas tentunya selain tadi dari PR-PR yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Salah satu kan terkait dengan ROP, kemiskinan gitu ya. Tentu ini adalah satu program yang harus dilaksanakan hari ini pelantikan, dan besok juga mesti harus sudah gaspol seperti itu. Yang pertama apa Bu mungkin? Ya tentu sama ya, karena kemarin ini kan program yang pertama adalah penanganan banjir. Jadi banjir ini kan PR-nya ini adalah bagaimana tugasnya Kota Semarang atau pemerintah ini melakukan pembebasan lahan yang tentu tahapan-tahapannya harus dilakukan. Dan yang kedua adalah masalah pengentasan kemiskinan, yang walaupun Kota Semarang tidak ada yang ekstrim dan kemudian juga tingkat kemiskinannya sudah turun daripada tahun 2021 lalu, tapi tentunya juga harus bagaimana dilakukan penurunan kemiskinan. Tapi tadi yang janji saya terhadap dengan Ibu Megawati adalah membuat stunting di Kota Semarang ini adalah menjadi 0%. Artinya bahwa tadi Ibu juga menyampaikan selain anak-anak yang stunting, juga ibu-ibu yang hamil ini kan harus dilakukan penanganan intervensi sehingga tidak akan ada lagi anak stunting. Karena kalau anak stuntingnya habis, kalau ibunya tidak diintervensi juga akan terjadi anak yang stunting lagi, sehingga ini menjadi PR saya yang tahun 2023 bagaimana di Kota Semarang ini bisa zero stunting. Kondisinya ya upaya pertama tadi adalah intervensi untuk anak-anak yang stunting. Tadi kan sudah ada bagaimana kemarin gerakan memasak menu sehat di seluruh 177 kelurahan. Kemudian yang kedua adalah intervensi juga kepada ibu-ibu yang hamil. Karena kalau tadi yang saya sampaikan anaknya ini sudah semuanya lulus tidak stunting, tapi kalau ibunya yang hamil tidak kita intervensi juga tidak akan terjadi. Kemudian juga adalah bagaimana juga mengatasi kemiskinan, karena kemiskinan ini beririsan dengan masalah stunting. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi yang keempat adalah pengendalian inflasi. Kemarin alhamdulillah Kota Semarang ini kan terendah ya, baik di provinsi maupun di Indonesia, bahwa inflasi ini baik yang year on year maupun bulan ke bulan ini ada di bawah nasional dan provinsi, sehingga ini yang menjadi tugas adalah bagaimana mempertahankan dan tetap bisa menurunkan angka inflasi ini sampai di level 3, karena kalau kita mau bicara bagus itu pasti di angka 3, sekarang kan masih angka 4. Nah ini yang menjadi PR, sehingga kalau itu semuanya bisa teratasi, Kota Semarang akan semakin sejahtera masyarakatnya. Jadi wali kota perempuan pertama di Semarang. Iya, alhamdulillah. Beban tersendiri atau ya tentunya tadi sampaikan bahwa kalau perempuan ini bisa lebih ganda gitu ya, berperan ganda, tapi tentunya bisa dibantu oleh suami, karena sekarang suami ini kan ketua tim penggerak PKK Kota Semarang. Lah ini kan otomatis kan mau nggak mau bisa ada gandanya lagi. Lah ini yang tentu tadi yang sampaikan bahwa bagaimana pemberdayaan perempuan ini harus lebih ditingkatkan. Tadi kan makanya hadir Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentunya ini menjadi satu spirit untuk bagaimana perempuan-perempuan lebih berdaya. Tadi juga dibuktikan bahwa di Kota Semarang lurah perempuan ini sudah lebih dari 30%. Tadi sudah ada 64% dari 177 kelurahan. Nah, ini diharapkan
dengan lurah-lurah perempuan ini saya masih punya amunisi banyak gitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan, yang pro terhadap anak ini bisa lebih besar, tapi tidak terus istilahnya mengentengkan laki-laki, enggak lah gitu. Pasti kalau perempuan berdaya, laki-laki juga akan lebih open ya gitu. Bu, tadi kan disaksikan langsung oleh Bu Mega Ya. Juga disebut kader yang paling dekat dengan Bu Mega. Bu, ada pesan target politik nggak dari Bu Mega? Belum sih, kalau dari Bu Mega itu adalah yang saat ini adalah bagaimana lebih peran dari perempuan. Tadi Ibu sangat bangga dengan banyaknya kepala daerah perempuan. Dan tentunya kalau kita sebagai perempuan pasti akan lebih memperhatikan terkait dengan namanya KDRT, namanya dengan stunting, namanya dengan pendidikan, dan juga ketahanan terhadap keluarga. Ini yang penting. Tadi juga Ibu menyampaikan untuk kader-kader PKK ini juga dilakukan ibu-ibu itu pelatihan kepemimpinan, sehingga akan bisa meneruskan gitu ya dari kebijakan dari seorang kepala daerah kepada di bawahnya. Jadi Ibu berpesan itu, dan berpesan untuk stunting juga semakin bisa diturunkan, dan ini bisa menjadi salah satu contoh bagi daerah-daerah yang lainnya. Siap. Ya, pesannya itu tadi bahwa harus pokoknya ya tetap tegas lah gitu. Tadi kan sempat disampaikan bahwa sama Pak Ganjar kan bahwa saya ini tegas gitu ya, agak tegas gitu. Tapi Bu Mega nyampaikan harus galak gitu. Tapi ya galaknya kan galak ibu-ibu ya. Tapi alhamdulillah itu yang anugerah yang terindah bahwa saya dilantik bisa disaksikan oleh Ibu Megawati, dan beliau khusus tahu di sini menjadi satu yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan ini menjadi satu satu PR besar kalau saya harus bisa bagaimana mengelola kota ini untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, dan pasti punya tanggung jawab lebih tinggi terhadap kota ini. Bu, soal PKK tadi, berarti ketua PKK-nya? Iya, ketua PKK-nya kan suami saya, jadi suami dari wali kota, karena kan memang di aturan memang diharuskan sebenarnya suami atau istri kepala daerah, dan alhamdulillah suami saya mau, jadi nanti bisa kolaborasi untuk bagaimana perempuan lebih berdaya dan anak-anak terlindungi. Berarti otomatis ini ketua PKK pertama laki-laki ya? Ya mungkin itu ya laki-laki ya, nanti pakaiin pakai baju hijau-hijau.